menimpa kita adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata dia? Bukan seperti itu Armedi, bukan seperti itu. Dia bilang, setiap malam setelah tes tahun lalu, dia bilang gitu ya. Tesnya tahun lalu ya. Jadi setelah tes tahun lalu, setiap malam, wallahi dia saya bersumpah, demi Allah ibu saya itu selalu bangun saat tahajud. Itu mendoakan nama saya semoga keterima di Universitas Islam Madinah. Dia bilang seperti itu. Setiap malam Armedi. Kalau nggak bangun jam 1, jam 2, minimal itu 1 jam sebelum subuh. Itu selalu bersujud, bersimpuh, memohon kepada Allah semoga saya diterima di Universitas Madinah. Maka aku yakin pasti akan diterima. Gitu. Saya kaget dari cerita itu. Teman-teman ngetawain dia kayak orang stres gitu ya. Ketika saya dengar kenapa kok dia seyakin itu, saya langsung simpati. Wah, gitu. Luar biasa. Dan dia bilang sampai demi Allah ya, sampai bersumpah gitu ya. Tiap malam kata ibunya itu berdoa. Ya. Sholat tahajud. Ya. Kemudian saya tenangkan dia, ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan. Saya bilangnya seperti itu. Dan ya, kalau nggak tahun ini, mungkin tahun depan ya Fulan. Saya bilang gitu. Ya, itu menunjukkan saya tetap kurang yakin. Ya gimana kan nama udah keluar nih, mana mungkin ya kan dia keterima, nama itu udah keluar kok, ya nggak mungkin keterima kan gitu, secara logika gitu. Tapi saya ngomongnya pasti keterima tahun depan, saya bilangnya gitu ya. Jadi kalau nggak tahun ini, insya Allah tahun depan ya Fulan, saya bilang gitu. Tapi masya Allah ya, Allah itu kalau udah berkuasa nggak ada satu makhluk pun yang bisa menentang kekuasaan Allah, yang bisa menentang ketetapan Allah. Kurang lebih seminggu atau 2 pekan ya, setelah itu tiba-tiba ada tambahan 6 nama saja ya. Saya ulang sekali lagi ya, seingat saya tuh hanya ada tambahan 6 nama saja, padahal gak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba tahun itu ditambah cuma 6 orang, dan nama dia ada salah satu di antara 6 nama tersebut. Dia lulus sudah di Madinah ya, dan sudah balik di Sulawesi. Itulah keajaiban doa orang tua untuk anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang sejatinya telah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi wal aqibatu lil muttaqin. Hanya orang bertakwalah yang Allah siapkan akhir yang indah dalam kisah hidupnya. Maka barang siapa yang ingin happy ending, siapa yang ingin akhir yang indah dalam kisah hidupnya, hendaknya ia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa ikhwati fillah, saudara-saudariku semua, Bapak Ibu yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling kita cinta, pemimpin kita di dunia dan di akhirat, manusia yang bahkan lebih mulia daripada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa berusaha untuk berpegang teguh mengamalkan wasiat yang telah beliau berikan, yang telah beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Taib, Bapak Ibu sekalian,
Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalas hadirnya kita di majelis ini dengan sebaik-baiknya balasan, menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita yang terlampau banyak, dan juga menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini, kita akan belajar bersama, kita akan mengkaji bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah tema khawatirlah akan masa depan mereka, ya. Khawatirlah akan masa depan mereka. Siapa yang dimaksud mereka ini? Tentu saja anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi khawatirlah akan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah manusia bahwa orang tua itu pasti khawatir akan masa depan anaknya. Jadi itu sudah menjadi fitrah, ya. Secara umum kita sebagai orang tua, sebagai seorang manusia, itu khawatir akan masa depan anak-anak kita, ya. Itu sudah menjadi fitrah kita semua, Bapak Ibu. Kita berikan misal, ya, sekolahnya anak-anak misal. Sekolah negeri itu difasilitasi sama pemerintah. Bayar apa gratis? Gratis. Tapi mengapa banyak orang tua itu malah memilih sekolah yang berbayar daripada sekolah negeri yang gratis? Ya. Logikanya saja, kalau kita disuruh milih, ya, yang bayar sama yang gratis, ya pasti milih yang gratis. Tapi mengapa orang itu mau berkorban sebagian hartanya menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang berbayar daripada yang gratis? Mengapa? Ya salah satu sebabnya itu karena khawatir akan masa depan anaknya, ingin memberikan peluang yang lebih besar agar masa depan anaknya itu lebih baik, ya. Kemungkinan sukses dan berhasilnya, bahagianya itu lebih besar. Bahkan kalau kita ini boleh bercerita, Bapak Ibu, di Malang itu, ya. Saya nggak cerita yang di Jabodetabek, ya, nanti jenengan kaget nanti malah kalau di Jabodetabek saking bingungnya gitu, ya. Tapi kalau di Malang saja, Bapak Ibu, itu ada sebuah ponpes, ya. Kelas SMP SMA masuknya itu hampir 50 juta. Itu 2 tahun yang lalu loh, ya. 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Hampir 50 juta. Kemudian biaya bulanannya 4,5 juta. Loh kok tahu Ustadz? Ya karena saya punya teman yang anaknya dimasukkan ke situ, gitu, ya. Jadi biaya masuknya itu hampir 50 juta, per bulannya kurang lebih 4,5 juta, ya. Lebih besar dari UMR Mojokerto, gitu. Nah ini kisah nyata ini, ya. Apalagi yang di Jabodetabek lebih ngeri lagi jenengan nanti malah, ya. Kok bisa sekolah yang semahal itu justru orang-orang tua itu loh rebutan sampai kuotanya nggak cukup, ya. Saking banyaknya orang tua yang mau nyekolahkan anaknya di situ, padahal per bulannya lebih besar daripada UMR Mojokerto. Kenapa? Karena khawatir akan masa depan anaknya. Salah satu jamaah saya di Jakarta ini tahun 2015, saat saya masih di Jakarta itu, ya. Tahun 2015 itu saya penasaran karena ada salah satu jamaah itu anaknya disekolahkan ke international school, ya, di Jakarta. Itu tahun 2015 ini, ya. Per 3 bulan SPP-nya itu 22 juta. Per 3 bulan. Anaknya 2 yang SD, ini SD, ya. Berarti per 3 bulan itu bayar SPP 44 juta. Gitu loh. Emang di Jakarta nggak ada sekolah negeri?
banyak. Kenapa kok milih yang bayar? Karena banyak orang tua itu khawatir akan masa depan anaknya, ingin supaya masa depan anaknya itu cerah, semaksimal mungkin ia berusaha, ya. Itu fitrah manusia. Misal yang lagi, kalau kita punya anak perempuan, coba jenengan yang mungkin punya anak perempuan ini, yang mungkin ada yang sudah besar, ada yang masih kecil. Seandainya ada laki-laki datang ke rumah untuk meminang anak kita, apakah langsung kita terima? Ya enggak. Pasti kita lihat dulu asal usulnya seperti apa, ya, latar belakangnya seperti apa. Kenapa? Karena kita khawatir akan masa depan anak kita. Jadi khawatir akan masa depan anak-anak kita dan banyak misal yang lainnya, itu fitrah, nggak bisa hilang daripada jiwa manusia itu. Ya, secara umum tentu saja ada pengecualian. Ada orang tua yang nggak peduli dengan anaknya, ada. Tapi secara umum fitrah manusia itu khawatir akan masa depan anaknya. Pertanyaannya, boleh apa tidak sebenarnya kita ini khawatir akan masa depan anak kita? Ya. Jawabannya itu boleh, Bapak Ibu. Ya, jadi boleh kita itu khawatir akan masa depan anak kita, boleh. Mengikuti fitrah kita boleh. Bahkan mungkin ini kita belum pernah dengar ini, ya, atau jarang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, asatidah kita, bahwa khawatir akan masa depan anak itu hukumnya wajib. Saya ulang sekali lagi, ya. Khawatir akan masa depan anak-anak kita itu loh, hukumnya wajib. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana? Ya, karena kalau kita membuat sebuah hukum harus ada dalilnya. Dalilnya di surat An-Nisa ayat yang ke-9. Ya, di surat An-Nisa ayat yang ke-9 di situ menjelaskan bahwa khawatir akan masa depan anak itu perintah Allah dan hukumnya wajib. Allah berfirman, ya, wal yakhsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afa khafu alaihim. Dan hendaknya kalian, ini Allah ini ngasih anjuran, ngasih perintah kepada kita. Hendaknya kalian wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai umat Muhammad, khawatir, takut seandainya kalian itu meninggalkan anak keturunan yang lemah. Ya, khawatir akan masa depan mereka. Jadi khawatir akan masa depan anak-anak kita itu hukumnya apa? Wajib, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di sini di ayat ini Bapak Ibu Allah menjelaskan bahwa Allah itu memberikan seruan kepada kita semua yang sebagai orang tua itu untuk khawatir meninggalkan anak-anak ini dalam keadaan lemah, khawatir akan masa depan mereka. Dan perlu kita ketahui, ya, sebelum kita ulas lebih jauh lagi, ya, tentang bagaimana supaya nanti, ya, jadi tema pada malam hari ini, ya, tentang khawatirlah akan masa depan mereka. Poin atau pembahasan utama nanti itu adalah kiat-kiat, ya, memperbesar peluang kesuksesan, memperbesar peluang kebahagiaan anak-anak kita nanti di dunia maupun di akhirat. Kiat-kiatnya apa nanti kami sampaikan. Tapi sebelum itu coba kita ulik ayat ini terlebih dahulu. Di surat An-Nisa ayat yang ke-9 Allah memerintahkan kepada kita supaya khawatir akan masa depan anak-anak kita. Nah, sebenarnya ada kisah yang mendasari turunnya ayat ini. Ya, ada sebuah kisah sebenarnya yang mendasari turunnya ayat ini. Kisah ini adalah tentang seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu Bapak Ibu pernah konsultasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsultasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya. Hadisnya sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana dzu malin." Ya Rasulullah, aku ini orang yang hartanya melimpah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu bilang, saya ini orang yang hartanya melimpah. Kemudian, wala yarithani illa ibnali wahidah.
dan tidak ada yang mewarisiku kecuali tentu saja istriku dan hanya seorang anak perempuan saja. Jadi anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas itu cuma satu, perempuan lagi. Gitu. Afa atasaddaq bi thulutsai mali? Karena aku ini orang kaya ya Rasulullah, boleh enggak nanti seandainya aku itu mati berwasiat 2/3 dari hartaku? Karena saya yakin ya, 1/3 hartaku untuk aku tinggalkan kepada ahli warisku udah sangat cukup gitu. Ya, karena dia kaya gitu ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Qol la. Berkata Rasulullah tidak, enggak boleh gitu. Nah, kemudian berkata Sa'ad bin Abi Waqqas lagi ya, qultu afa atasaddaq bi syartih ya, bisa terihi ya Rasulullah, kalau setengahnya boleh apa enggak? Jadi kalau dia mati ya, setengah hartanya diwasiatkan, entah untuk bangun masjid, entah untuk fisabilillah yang lain, yang penting untuk kebaikan. Kata Rasulullah enggak boleh. Ya, la kata Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi, afa atasaddaq bi thuluthihi? Ya Rasulullah, kalau 1/3-nya boleh apa tidak? Gitu. Kemudian kata Rasulullah, ats-tsulus, cukup 1/3 saja. Wathuluts katsir, dan 1/3 itu banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, innaka, ya, sesungguhnya engkau itu meninggalkan anak keturunan kamu ya dalam keadaan agniya khairun, dalam keadaan kaya berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka alah itu fakir atau miskin ya, yatakaffafunan nas, minta-minta sama manusia ya. Jadi sebenarnya ayat yang tadi itu perintah Allah di surat An-Nisa ayat yang 9 tentang kita ini harus wajib khawatir akan masa depan anak kita, sebenarnya turun gara-gara kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maksudnya apa? Khawatir anak-anak itu ditinggalkan dalam keadaan miskin. Jadi kalau berwasiat jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Toyib, kita ambil sedikit ibrah daripadanya. Jadi kalau jenengan merasa hartanya banyak, kemudian ingin berwasiat untuk kebaikan, boleh apa tidak boleh? Jadi kalau kita bahas kajian tentang wasiat ya, mungkin ibu-ibu pernah ikut kajian kami, bahwa berwasiat itu kalau jenengan kaya raya hukumnya sunnah. Saya ulang sekali lagi ya, berwasiat kalau jenengan itu kaya raya hukumnya sunnah. Yang merasa di tabungannya ada 5M gitu misalnya ya, ya, yang rumahnya 4 misal ya, mobilnya 3, itu berwasiat tentang harta ya, terkait harta itu hukumnya sunnah, dianjurkan, didorong oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mau berwasiat terkait harta, ingat ada aturannya, ada aturan mainnya, yakni tidak boleh lebih dari 1/3 gitu loh. Jadi kalau kita mau berwasiat ya, nak, nanti kalau aku mati tolong sebagian hartaku buat untuk bangun masjid ya, buat untuk bangun ponpes, buat untuk menafkahi janda dan anak yatim. Boleh apa tidak? Boleh kalau jenengan kaya, dan tidak boleh lebih dari 1/3 dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, muttafaqun alaih ya. Jadi nggak boleh lebih 1/3. Jadi kalau jenengan misal punya uang di ATM sekitar 900 juta, maka kalau jenengan meninggal wasiatnya maksimal berapa? 300 juta saja, nggak boleh lebih dari itu. Dan lebih dari itu nggak perlu ditunaikan, cukup ditunaikan 1/3-nya saja. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga ulama ngambil kesimpulan bahwa kalau kita miskin, makruh hukumnya berwasiat terkait harta ya. Misal jenengan cuma punya harta 100 juta, anak-anak jenengan itu masih belum mapan, lebih baik tidak berwasiat ya, lebih baik untuk maslahat anak-anak jenengan ya. Misal ada yang belum kuliah ya, ada yang belum punya rumah ya, ada yang masih membutuhkan, lebih baik untuk anak-anak jenengan ya. Sedangkan sedekah-sedekah yang lain itu nomor 2. Ingat ya, sedekah yang terbaik ya, infak terbaik itu adalah untuk kerabat terlebih dahulu, baru orang lain. Jangan sampai kita kepada orang lain loyal tapi kepada kerabat tidak. Nah, nggak boleh. Nah, kemudian tambahan lainnya tentu saja walaupun tidak ada dalam ayat itu, tapi
ulama juga mengingatkan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya, kalau wasiat kepada non ahli waris itu boleh. Ya, jadi di hadis itu tadi kan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu seolah-olah menggambarkan kepada kita, kalau punya harta, ya, warisan itu untuk ahli waris, wasiat itu untuk non ahli waris. Jadi kalau kita mau berwasiat untuk ahli waris itu tidak diperbolehkan. Maksudnya seperti apa? Kalau jenengan, misal orang tua kita dulu karena mereka belum belajar, makanya penting belajar. Karena orang itu kalau maaf ya, tidak belajar, nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, jahil, bisa jadi jatuh ke dalam kemaksiatan karena kebodohannya. Ya, banyak orang tua kita dulu bilang kepada kita, "Nak, ya, rumahku yang sana itu buat kamu, Nak. Rumahku yang sana itu buat kakakmu, Nak. Ya, dan rumah yang ini buat ibumu, Nak." Itu tidak boleh ditunaikan. Itu hukumnya haram ditunaikan. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha qad a'ta kulla haqqin haqqo wala wasiyata liwaris." Allah telah menetapkan hak kepada setiap hambanya menurut pembagiannya dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi kalau ada orang tua ngasih wasiat untuk ahli warisnya, untuk istrinya misal, untuk anak-anaknya, maka tidak boleh ditunaikan. Tapi kalau non ahli waris boleh. Ya, jadi tetap harus ditunaikan sebagaimana perhitungan warisan, bukan ya amanah wasiat itu. Nah, toib. Bapak Ibu sekalian, ayat tadi sebenarnya tentang perintah khawatir kepada anak-anak kita itu memang turun untuk sebab tertentu. Ya, untuk sebab tertentu. Tapi kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, ya, kalau ustadz pasti belajar ini ya, supaya bisa mengambil istinbat dalil dari ayat-ayat Allah, wajib belajar ulumul Quran. Ya, dalam ulumul Quran itu ada sebuah kaidah al-ibrah ya bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Maksudnya apa? Kalau ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, kemudian ayat ini itu secara lafadznya itu umum. Ya, saya ulang sekali lagi. Lafadznya itu umum walaupun dia turun untuk sebab yang khusus. Ayatnya ini umum tapi dia turun untuk sebab yang khusus, maka ayat yang umum ini tetap menjadi kaidah untuk keumuman semua aspek kehidupan. Ya, walaupun ini turunnya untuk waris dan wasiat, tapi karena lafadznya itu umum, maka bisa digunakan untuk kaidah kehidupan kita. Itu ilmu ulumul Quran. Ya, jadi al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Sedangkan di ayat An-Nisa nomor 9 ini Bapak Ibu, tadi Allah memberikan peringatan, memberikan himbauan kepada kita, ya, hendaknya kalian takut, khawatir, ya, meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Ya, khawatir akan masa depan mereka. Nah, ini berarti umum, bukan hanya terkait warisan dan wasiat saja, tapi secara umum juga kata para ulama. Maksudnya apa? Bisa ya di situ masuk daripadanya adalah khawatir meninggalkan anak-anak yang miskin, khawatir meninggalkan anak-anak yang bodoh, khawatir meninggalkan anak-anak yang tidak soleh dan lain sebagainya. Nah, itu jadi keumuman daripada lafadz ini. Jadi khawatir ya akan masa depan anak-anak kita itu hukumnya wajib Bapak Ibu, wajib ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini ulama ngasih nasihat kepada kita terkait ayat ini ya. Jika terhadap urusan dunia saja kita itu diperintahkan khawatir, apalagi dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan dunia anak kita saja, kita ini diperintahkan khawatir, diperintahkan takut akan masa depan mereka. Tentu saja untuk urusan akhirat mereka harus lebih khawatir lagi, gitu loh. Ya, karena kebahagiaan mereka di akhirat itu lebih penting. Saya ulang sekali lagi, kebahagiaan anak-anak kita di akhirat itu lebih penting daripada kebahagiaan mereka di dunia.
Karena kebahagiaan mereka di dunia itu cuma sekejap Bapak Ibu, sebentar. Sedang kebahagiaan mereka di akhirat itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Kalau ini analogi sederhana saja. Misal antum itu ya dikasih tugas sama instansi tempat antum bekerja. Dibilang, kamu kerja di Jogja 2 tahun saja. Kemudian setelah itu kamu kerja di Mojokerto sampai pensiun. Nah, coba ya kalau ada analogi seperti itu. Kamu kerja di Jogja 2 tahun saja, setelah itu kamu nanti akan aku pindah lagi ke Mojokerto sampai kamu pensiun. Kira-kira tempat tinggal yang akan kita bikin bagus itu yang di Jogja apa yang di Mojokerto? Di Mojokerto. Itu logika sederhana. Karena kita tinggal di Mojokerto sampai pensiun. Sedangkan di Jogja cuma 2 tahun. Ngapain kita bangun rumah megah-megah, mewah-mewah? Kalau ada harta nggak ada masalah, nanti kita jual lagi. Tapi akan sangat bodoh kalau kita bangun rumah megah di Jogja tapi ngontrak di Mojokerto. Ya kan? Mending bangun di Mojokerto, ngontrak di Jogja. Tapi lebih baik lagi kalau punya di Jogja, punya juga di Mojokerto. Itu lebih baik. Tapi kalau dikombin, kita bandingkan, tentu saja yang lebih baik adalah memiliki tempat tinggal yang nyaman, yang baik di Mojokerto. Nah, itu analogi tentang dunia dan akhirat. Boleh kita khawatir akan masa depan anak-anak kita di dunia, boleh. Kita siapkan masa depan itu sebaik-baiknya. Tapi ingat, dunia ini perbandingannya dengan akhirat gak ada. Gak bisa dibandingkan dengan masalah 2 tahun di Jogja dan sampai pensiun di Mojokerto. Gak bisa Bapak Ibu. Dunia ini cuma 60-70 tahun kurang lebih. Akhirat di padang mahsyarnya saja itu. Padang mahsyarnya saja ini. Ya, itu dalam sebuah riwayat nanti bisa dilihat di tafsir surat Al-Ma'arij. Padang mahsyarnya saja 50.000 tahun. Padang mahsyarnya saja. Nah, kalau cuma dunia 60-70 tahun, padang mahsyar itu 50.000 tahun, belum perjalanan setelah itu, hendaknya kita ini kalau sayang sama anak-anak kita lebih khawatir akan urusan akhiratnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini khawatir dengan urusan anak-anak kita, perlu kita ketahui kita ini Bapak Ibu tidak bisa menemani mereka selama-lamanya, nggak bisa. Suatu saat kita ini pasti akan berpisah dengan mereka. Apalagi nanti kalau sudah SMP ada yang pengen mondokin anaknya udah pisah. Ya, nanti kalau sudah SMA udah kuliah pisah lagi lebih lama lagi. Ya, apalagi kalau sudah menikah, ya malah mereka punya kehidupan sendiri, kita punya kehidupan sendiri. Kita pisah dengan anak-anak kita. Dan juga kalau kita meninggal juga kita nggak bisa membersamai mereka. Ya, jadi kita nggak bisa terus membersamai mereka. Kita itu juga nggak bisa terus ngawasi mereka, Bapak Ibu. Ya, untuk mengetahui keadaan mereka seperti apa nggak bisa. Ya, kita manusia yang lemah. Kita juga nggak bisa terus support, nggak bisa terus membantu, nggak bisa kita. Ya, karena kemampuan kita terbatas. Kita manusia biasa dan kita makhluk yang lemah. Nggak bisa terus menerus ada untuk anak-anak kita. Maka kalau kita ini memang diperintahkan untuk memperhatikan masa depan anak-anak kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai hamba yang beriman? Kita ini kan iman kepada Al-Quran. Kita ini beriman dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nah, kalau kita beriman, langkah apa, ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk memperbesar keberhasilan mereka di masa depan, untuk memperbesar kemungkinan ya kesuksesan mereka, kebahagiaan mereka di masa depan nanti. Nah, di sini dalam waktu yang cukup terbatas ini mungkin akan saya sampaikan 3 atau 4 saja kiat ya agar anak-anak kita itu nanti ya memiliki kemungkinan sukses atau bahagia dunia akhirat yang lebih besar. Dan itu yang bisa kita ikhtiarkan sebagai orang tua, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kami sampaikan tadi bahwa kita manusia biasa, kemampuan kita ini terbatas dan kita makhluk yang lemah. Ya, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena penjagaan Allah itu tiada batasnya. Ya, pertolongan kita ada batasnya, pertolongan Allah tidak ada batasnya. Pengawasan kita ada batasnya, ya, pengawasan Allah nggak ada batasnya. Ya, kita menemani anak pun ada batasnya, tapi Allah selalu menemani manusia sampai ia meninggal dunia, selalu ada. Jadi kalau pengen, ya, penjagaan yang sempurna adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bisa kita ikhtiarkan, tentu saja yang pertama dan yang paling utama adalah dengan memperbanyak doa untuk anak-anak kita. Ya. Saya sampaikan lagi, ikhtiar yang pertama dan paling utama kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, adalah memperbanyak doa untuk anak-anak kita. Ini sepele memang. Sepele bagi orang yang tidak beriman atau imannya itu hanya abal-abal. Karena banyak di antara kita, Bapak Ibu, meremehkan doa. Saya ulang sekali lagi. Banyak di antara kita itu meremehkan doa. Padahal doa itu, kata para ulama, silahul mukmin, senjata yang paling kuat bagi orang yang beriman itu doa. Bukan hartamu, bukan kedudukanmu, bukan kekuatanmu, bukan. Senjata yang paling utama bagi orang beriman itu adalah doanya kepada Allah. Doanya kepada Allah. Doa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala membuat seorang manusia mempan dibakar api. Doanya Nabi Ibrahim. Doa seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala membuat ia selamat dari badai dan perut ikan berhari-hari lamanya. Yang secara logika tidak akan masuk akal itu, ya, untuk bisa terjadi. Tapi itulah kekuatan doa. Ya, itulah kekuatan doa yang banyak diremehkan oleh manusia. Bahkan kita ini kadang, kita ini sudah ngaji tapi meremehkan doa. Khususnya doa orang tua untuk anaknya. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebagai orang tua punya keistimewaan. Saya ulang sekali lagi. Kita sebagai orang tua punya keistimewaan. Apa keistimewaan itu? Doa kita untuk anak-anak kita mustajab. Ya. Doa kita untuk anak-anak kita itu mustajab. Itu hadiah Allah kepada kita semua. Ya. Hadiah Allah kepada kita semua. Maka kalau kita sayang dengan anak-anak kita, doakan. Ya, karena kita ini sudah dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah senjata, yakni doa kita ini mustajab untuk anak-anak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, salasu da'awat, ada 3 doa mustajabat, akan sangat mustajab. La syakka fihin, ditambahi penguatan oleh Rasulullah, akan sangat mustajab, tidak ada keraguan daripadanya. Sangat mustajab, tidak ada keraguan daripadanya. Apa salah satunya? Dan yang pertama kata Rasulullah, dakwatul walid, doa orang tua untuk anak-anaknya. Mustajab, ya, mustajab. Ya. Terkadang kita remehkan, ya, doa tersebut. Padahal doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Nah, kalau kita sayang sama anak kita, kita khawatir akan masa depan mereka, doakan mereka. Dan jangan hanya sekedar berdoa. Karena Allah dan Rasulullah itu ngajarin kita, kalau pengen doanya itu bahasa kita mandi, mustajab, doa di waktu-waktu yang tertentu, di waktu-waktu yang mustajab. Ya, jangan remehkan waktu-waktu yang mustajab. Hindari mengkonsumsi hal-hal yang haram, karena itu bisa menyebabkan doa-doa kita ini susah untuk diijabah. Ya, kalau kita menghindari hal-hal yang haram, ya, kita berdoa di waktu-waktu mustajab, dan kita sebagai orang tua doa ini untuk anak-anak kita, saya yakinnya akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diijabah berarti ada yang salah. Saya ulang sekali lagi, kalau belum diijabah berarti ada yang salah. Ya. Betapa banyak keajaiban yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ini bukan hadis, ya. Ini bukan kisah ulama salaf, bukan. Dengan mata kepala saya sendiri,
bahwa doa orang tua itu mustajab untuk anak-anaknya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, mungkin yang ibu-ibu pernah ini saya sampaikan kisah ini ya. Ya, ada banyak kisah, tapi satu kisah saja saya sampaikan ya karena terbatasnya waktu. Ya. Pernah saya kisahkan kepada ibu-ibu ya, di sini juga di majelis ini ya, khusus Ummahat, bahwa dulu saya sama teman-teman kan setiap tahun itu ada Muqabalah Madinah ya, penerimaan mahasiswa untuk Universitas Madinah ya. Jadi kita daftar tahun depan nama itu muncul. Ya, kita daftar sekarang nih, tahun depan nama itu muncul. Kita sama teman-teman daftarlah pada waktu itu ya. Karena banyak anak ponpes pasti daftar ya di situ. Kemudian setelah daftar, kemudian tes tulis, tes wawancara, walaupun tes tulis dan wawancaranya sangat sederhana sekali ya. Hanya mungkin 3 menit, 5 menit saja ala kadarnya. Jadi hanya keberuntungan yang menentukan kita sukses atau tidak sukses di situ. Nah, kemudian tahun depan muncul itu nama-nama itu. Nah, pada tahun 2013 ya. Ini 2013 ya, beda dengan sekarang. Karena kalau 2013 dulu itu sekitar 100-an orang yang diterima. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada 300-an orang tiap tahun. Dulu 2013-an waktu zaman-zaman saya dulu itu cuma 100-an orang. Keluarlah nama itu. Ya, dari hampir sekitar 100-an orang keluar nama itu. Sebagian teman saya diterima alhamdulillah. Sebagian yang lainnya belum diterima atau tidak diterima, ya alhamdulillah kita menerima takdir ini dengan baik. Qadarullah ma syaa fa'al. Ada salah satu teman saya ketika nama itu muncul ya di internet kan, karena kita lihat HP ya. Nama itu muncul, apa yang dia ucapkan? Saya pasti akan keterima. Saya pasti akan keterima. Dia bilang gitu. Kemudian saya cari namanya nggak ada. Gitu. Dan di teman-teman juga tanya, "Duh, emang kamu keterima? Emang namamu ada?" "Nggak ada namaku." Terus, "Tapi saya pasti akan keterima." Dia bilang gitu. Nah, teman-teman udah bingung nih, saling lihat satu sama lain. Ya, jadi dia bilang, "Aku pasti akan diterima, aku pasti akan diterima." Padahal namanya nggak ada di situ. Nah, kita sama teman-teman ya saling lihat satu sama lain. Ya, nah, ini stres atau gimana nih? Kayak orang gila aja. Gitu ya. Padahal nama itu udah diumumin, namanya nggak ada, tapi dia masih kekeh, "Aku pasti akan diterima, aku pasti akan diterima." Gitu. Kemudian setelah itu ya, ketika sudah nggak ada sama teman-teman, kita udah pada pisah satu sama lain, karena dia deket sama saya ngomong 4 mata sama dia. Saya tanya, "Ya Fulan," ini orang Sulawesi, "Ya Fulan, kenapa kok antum sampai seperti itu reaksinya?" "Udah ikhlas aja," saya bilang gitu. "Kalau nama kita emang nggak keluar, ya udah ikhlas aja." Gitu. Ya, qadarullah ma syaa fa'al. Kan kita memang semua yang menimpa kita adalah yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata dia? "Bukan seperti itu Armedi, bukan seperti itu." Dia bilang. Setiap malam setelah tes tahun lalu, dia bilang gitu ya. Tesnya tahun lalu ya. Jadi setelah tes tahun lalu setiap malam, wallahi dia saya bersumpah, demi Allah ibu saya itu selalu bangun saat tahajud. Itu mendoakan nama saya semoga keterima di Universitas Islam Madinah. Dia bilang seperti itu. Setiap malam Armedi. Kalau nggak bangun jam 1, jam 2, minimal itu 1 jam sebelum subuh. Itu selalu bersujud, bersimpuh, memohon kepada Allah semoga saya diterima di Universitas Madinah. Maka aku yakin pasti akan diterima. Gitu. Saya kaget dari cerita itu. Teman-teman ngetawain dia kayak orang stres gitu ya. Ketika saya dengar kenapa kok dia seyakin itu, saya langsung simpati. Wah, gitu. Luar biasa. Dan dia bilang sampai demi Allah ya, sampai bersumpah gitu ya. Tiap malam kata ibunya itu berdoa. Ya. Sholat tahajud. Ya. Kemudian saya tenangkan dia, ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak tahun ini, tahun depan. Saya bilangnya seperti itu. Kalau nggak tahun ini, mungkin tahun depan ya Fulan. Saya bilang gitu. Ya, itu menunjukkan saya tetap kurang yakin. Ya gimana kan nama udah keluar nih, mana mungkin ya kan dia keterima, nama itu udah keluar kok. Ya nggak mungkin keterima kan gitu, secara logika gitu. Tapi saya ngomongnya pasti keterima tahun depan, saya bilangnya gitu ya. Jadi kalau nggak tahun ini, insya Allah tahun depan ya Fulan, saya bilang gitu. Tapi masya Allah ya, Allah itu kalau udah berkuasa nggak ada satu makhluk pun yang bisa menentang kekuasaan Allah, yang bisa menentang ketetapan Allah. Kurang lebih seminggu atau 2 pekan ya, setelah itu tiba-tiba ada tambahan 6 nama saja ya. Saya ulang sekali lagi ya,
Seingat saya itu hanya ada tambahan 6 nama saja. Padahal nggak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba tahun itu ditambah cuma 6 orang. Dan nama dia ada salah satu di antara 6 nama tersebut. Dia lulus sudah di Madinah, ya, dan sudah balik di Sulawesi. Ya. Itulah keajaiban doa orang tua untuk anaknya, Bapak Ibu. Ya, maka jangan remehkan, gitu loh. Kalau kita punya anak ingin masa depannya baik, ya berdoa di waktu yang mustajab. Ojo turu wae nek bengi ngorok ambek bojone. Ya. Ngorak-ngorok saben dina pengen anaknya jadi orang sukses. Doa. Walaupun miskin Ustadz, walaupun miskin, Allah Maha Kaya. Ya. Walaupun mustahil Ustaz, walaupun mustahil, nggak ada yang nggak mustahil dari ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, doa dan doa. Ya. Dan pertanyaannya, kapan terakhir kali kita minta doa kepada orang tua kita untuk kebaikan kita? Kapan? Kadang kita ini Bapak Ibu nggak malu minta tolong sama manusia, nggak malu kita minta tolong sama manusia, tapi kita malu minta doa sama orang tua kita. Iya apa tidak? Iya. Kita malu minta doa kepada orang tua kita, padahal doanya mustajab dan Rasulullah tidak pernah berdusta. Malu kita, tapi tidak malu minta pertolongan sama teman-teman, tidak malu ngemis-ngemis kepada teman-temannya. Padahal di orang tuanya itu ada keajaiban yang Allah janjikan dan Rasulullah sampaikan. Minta doa kepada orang tua, nggak apa-apa. Kalau orang tua masih hidup, dia masih bisa berdoa. Tapi kalau orang tua sudah mati, nggak bisa doain kita. Mumpung masih hidup, minta doa sama dia. Walaupun pelaku maksiat, walaupun pelaku maksiat, walaupun pelaku maksiat. Selama dia muslim, kita masih boleh minta doa kepada. Ya, jadi berdoa Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kiat yang kedua, ya, kalau kita khawatir akan masa depan anak-anak kita, apa yang perlu kita ikhtiarkan agar masa depan anak-anak kita ini peluangnya itu besar untuk sukses, untuk bahagia di dunia dan di akhirat? Tentu saja adalah bertakwa kepada Allah. Jelas itu. Karena ayat yang tadi Bapak Ibu, ya, ayat yang tadi ya tentang surat An-Nisa ayat yang ke-9 yang Allah mengingatkan kepada kita semua, hendaklah kalian takut, ya, takut, khawatir seandainya ya anak-anak kalian itu setelah kalian tinggalkan itu lemah, khawatir akan masa depan mereka, khawatir akan kesejahteraan mereka. Nah, hendaknya kalian khawatir. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita untuk khawatir, apa lanjutan ayat ini? Allah sampaikan, falyattaqullah, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita khawatir dengan masa depan anak-anak kita, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, kalau kalian bertakwa kepada Allah, ya, kalau boleh kita tafsirkan secara bebas, Allah yang akan menjaga anak-anak. Ya, Allah yang akan menjaga anak-anakmu. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang terkadang memotivasi saya untuk meningkatkan amal ibadah. Saya itu terinspirasi dari seorang salaf namanya Sa'id bin Musayyib. Ya, kita mungkin sering dengar namanya. Salah seorang ulama salaf beliau. Ya, Sa'id bin Musayyib itu sering ya manggil anak-anaknya, dipanggil anaknya itu. Kemudian dia ngomong sama anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku tercinta, ketahuilah, aku itu sering menambah sholatku. Maksudnya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Wahai anakku tercinta, aku itu sering menambah sholat-sholatku, sering menambah ibadahku. Apa kata dia? Min ajlik, itu karenamu, karena aku peduli sama kamu. Karena dia tahu konsepnya, kalau kita semakin memperbanyak ibadah, semakin bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Ya, Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Jadi kadang justru ya nasihatnya Sa'id bin Musayyib yang para ulama abadikan sampai sekarang ini menyemangati saya. Ya gimana, saya ini juga manusia biasa Bapak Ibu. Kadang itu datang futur. Jenengan kan juga seperti itu. Nggih mboten? Nggih. Kita itu manusia biasa, kadang tinggi itu semangat ibadahnya, kadang turun. Kadang tinggi, kadang turun. Kita manusia biasa. Salah satu pelecut semangat saya
untuk meningkatkan ibadah, ya perkataannya Sa'id bin Musayyib ini. Ya. Jadi Sa'id bin Musayyib itu ngomong ke anaknya, wahai anakku tercinta, aku itu memperbanyak sholatku, memperbanyak ibadahku karenamu. Karena aku khawatir akan masa depanmu. Aku ingin Allah menjagamu, maka aku perbanyak ibadahku. Jadi kadang kalau saya malas, aku lihat anak-anakku yang lucu-lucu itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Saya lihat anak-anak saya itu yang senyum-senyum, saya perbanyak lagi ibadah. Terkadang itu yang membuat saya menyemangati diri saya untuk beribadah. Maka itu bisa antum ya amalkan dalam kehidupan antum. Kalau antum lagi futur, gimana cara memperbanyak ibadah? Lihat anak-anak antum yang antum cintai itu. Ya. Kalau antum khawatir akan masa depan dia, tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bahkan Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat ini atau disunahkan membaca ayat ini per setiap pekan di surat Al-Kahfi, ya kan? Di surat Al-Kahfi itu kita disunahkan membacanya tiap minggu, tiap pekan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Di surat Al-Kahfi tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Ketika Nabi Musa dan Khidir safar, perbekalannya habis. Gak ada lagi perbekalannya. Mau safar ini perbekalannya habis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diajak Khidir untuk melakukan perjalanan yang jauh. Udah habis bekalnya, sampai tempat. Kemudian tiba-tiba sama Khidir diperintahkan untuk bangun rumah, ya, atau memperbaiki rumah itu ya, dibangun supaya pantas untuk dihuni lagi. Setelah itu tiba-tiba ditinggalkan sama Khidir. Nabi Musa alaihissalam bingung, loh, bekal kita ini udah habis, yang dimakan gak ada nih. Antum suruh aku untuk melakukan perjalanan yang panjang, bukan nyari bekal. Ya, bukan nyari duit bahasa kita ya, bukan kerja untuk nyari makan, tapi tiba-tiba bangun rumah, kemudian gak minta upah, ditinggal begitu saja. Bingung Nabi Musa. Kemudian dijelaskan, dan ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengambil pelajaran daripadanya. Apa yang Allah ingin kabarkan kepada kita? Sesungguhnya rumah itu milik dua anak yatim. Yang di bawahnya itu ada harta karun peninggalan orang tuanya, tapi di bawah rumah. Dan Allah ingin kedua anak itu mendapati harta itu nanti kalau sudah dewasa. Karena anak kecil, misal anak SD dapat uang 100 juta, gak bisa menggunakan dengan baik. Maka Allah ingin anak itu, dua anak yatim itu nanti mendapati harta itu nanti kalau sudah dewasa. Tapi rumahnya sudah reot. Kalau nggak dibangun, khawatirnya dua anak itu pergi meninggalkan rumah itu. Makanya dibangun supaya dua anak itu tetap tinggal di situ sampai dewasa. Dan ketika dewasa nanti Allah takdirkan dia menemukan harta itu untuk maslahat keduanya di saat dewasa nanti. Lihatlah, kenapa Allah sampai ngutus seorang nabi melakukan perjalanan jauh-jauh, maaf ini kalau boleh dibahasakan, sampai wetenge keleson, gitu ya kan? Wetenge keleson Nabi Musa ini, ya kan? Udah wetenge lesu, disuruh safar jauh-jauh, bangun rumah, ditinggal, nggak dapat nggak dapat upah sama sekali. Kenapa Allah sampai repot-repot ngutus dua orang yang sangat mulia di muka bumi ini? Apa kata Allah? Wa kana abuhuma sholihah. Yang sedemikian itu karena dua orang tuanya dulu adalah orang tua yang soleh dan soleha. Gitu. Ya. Jadi ketakwaan orang tua itu, kesolehan orang tua itu menjadi faktor terbesar Allah yang menjaga ya, bukan kita. Allah yang menjaga anak-anak kita nanti. Ya. Saya ulang sekali lagi, penjagaan kita itu terbatas Bapak itu. Tapi penjagaan Allah tiada batasnya. Maka biarkan Allah menjaga anak kita dengan sebaik-baiknya. Ya, salah satu caranya tentu saja dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Abdul Aziz, khalifah muslimin, ya pada waktu itu ya pernah memberikan sebuah nasihat, ya rahimahullah, ma min mu'min yamut illa hafidhahullah fi akibihi wa akibi akibihi.
Tidaklah seorang mukmin yang soleh, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tidaklah seorang mukmin yang soleh mati kecuali Allah akan menjaga anaknya dan anaknya, keturunan. Ya. Kenapa? Karena kesolehan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin ya masa depan anak-anak kita itu kemungkinan suksesnya besar, ya, maka biarkan Allah yang menjaga dengan ketakwaan kita. Berapa banyak orang di luar sana, orang tuanya kaya, tapi anak-anaknya miskin. Ini nggak jauh-jauh. Tetangga saya itu Bapak Ibu ya, kakeknya itu punya tanah buahnya. Sekarang mohon maaf ya, mohon maaf, dia itu ngasong sama ngemis. Cucunya ini nggak jauh-jauh, cucu sama cicitnya ngasong sama ngemis. Padahal kakeknya dulu, saya diceritain sama orang tua saya, kakeknya dulu itu tanahnya di sini, tanahnya di sini, tanahnya di sini, tanahnya di sini. Ya. Nggak bisa kita menjamin harta untuk kebahagiaan anak kita, nggak bisa. Pendidikan yang tinggi, nggak bisa. Berapa banyak orang yang sudah S2, S3, gulung tikar, nggak karu-karuan. Tapi kalau Allah yang menjaga, penjagaan itu sempurna. Dan yang terakhir, ya, kiat yang terakhir untuk memperbesar kemungkinan anak-anak kita ini sukses dan bahagia dunia akhirat adalah memberikan pendidikan agama yang baik sejak kecil. Ya, memberikan pendidikan agama yang baik sejak kecil. Karena ingat Bapak Ibu, ya, akhirat anak kita jauh lebih utama daripada dunianya. Kalau enggak kita ajari pendidikan agama sedari kecil, tentu saja ya dengan kebodohan itu dia kemungkinan besar akan terjerumus ke dalam neraka. Karena sebab terbesar ya salah seorang masuk neraka itu karena kebodohannya. Maka ajari anak-anak kita agama sedari kecil. Dan kalau imam-imam sholat itu sering baca surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau jenengan baca tafsirnya, di situ Ali bin Abi Thalib berkata, adibuhum wa alimuhum, maka ajarilah keluargamu itu, istri dan anak-anakmu adab, akhlak, ya, dan juga ajarilah mereka ilmu agama. Itu wajib, ya, wajib. Jadi kalau kita ingin ya anak-anak kita bahagia dunia akhirat, ajari mereka ilmu agama, dan tentu saja pilihkan mereka lingkungan yang baik, karena as-sohibu sahib, teman itu akan menarik teman yang lainnya. Kalau kita mendidik anak kita baik, temannya buruk akan katutan buruk. Maka carikan teman yang baik. Dan ingat sebagai penutup ya, ada sebuah kisah nanti di akhirat di tafsir As-Sam'ani, ada kisah di akhirat bagaimana seorang istri atau seorang anak di pengadilan Allah, ya, di pengadilan Allah ini, ya, istri atau anaknya itu akan datang. Naudzubillah ya. Ya, semoga bukan kita. Ada seorang suami didatangi istri atau anaknya. Kemudian istri itu atau anaknya itu melaknat dia di hadapan Allah. Yang mungkin dulu di dunia dia cintai, tapi di akhirat dilaknat suaminya itu. Yang mungkin dulu di dunia diperhatikan, tapi ketika di akhirat dijelek-jelekkan ayahnya itu. Ya, dikutuk, ya, disalah-salahkan. Kenapa? Ya, innal mar'ah la takhasim zaujaha yaumal qiyamah indallah. Sesungguhnya ada seorang istri atau mungkin anak yang nanti akan melaknat, menjelek-jelekkan, ya, meminta pertanggungjawaban, bahkan meminta adab yang lebih buruk kepada suami atau orang tuanya nanti dari kiamat. Kenapa? Innahu kana la yu'adibuni wa la yu'allimuni syai'an. Karena dulu selama di dunia suaminya itu, orang tuanya itu tidak pernah mengajarkan dia adab dan akhlak, dan dia tidak pernah diajak suaminya untuk belajar ilmu agama. Akhirnya karena kebodohannya istri atau anaknya itu masuk neraka, dan suaminya akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Maka kita para suami ingat, ada istri dan anak-anak kita yang akan nanti ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan. Bisa jadi mereka menjadi saksi untuk memasukkan kita ke surga, atau sebaliknya seperti tafsir ini ya malah melaknat dan menjelek-jelekkan kita, menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu 3 kiat yang bisa kita maksimalkan ya. Kalau kita memang wajib khawatir kepada anak-anak kita, apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak doa untuk mereka, khususnya di waktu-waktu yang mustajab.
ya di sepertiga malam, hindari makan dan mengkonsumsi yang haram. Kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan ketakwaan itu, karena ketakwaan kita adalah faktor terbesar anak-anak kita untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang ketiga adalah berikan pendidikan agama yang baik sejak dini dan pilihkan lingkungan yang baik. Itu insya Allah ya kita akan insya Allah anak keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, kok ada orang yang soleh tapi anak keturunannya tidak soleh atau tidak dijaga Allah? Ketahui Bapak Ibu, kaidah ini berlaku secara umum atau kebanyakan, tapi pasti ada pengecualian, dan pengecualian itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kaidah ini berlaku umum. Misal lelaki yang baik umumnya dapat wanita yang baik, tapi ada pengecualian. Ya. Kalau kita ingin kemungkinan yang besar kita lakukan ini, tapi tidak 100% menjamin karena semua itu adalah tahta masyiatillah ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada hal khilaf dan salah dari saya pribadi, lebihnya dari hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita cukupkan nggih, sampun. Ya, baik. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelum itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dilampahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita dianugerahkan anak yang soleh dan soleha yang Allah jaga bahkan sampai kita meninggal dunia, bahkan sampai anak-anak dan keturunan-keturunan mereka, dan berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.